Halo sahabat muda, apa kabar? Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau selalu merawat kami, memperhatikan kami dalam ketidaksempurnaan kami. Izinkanlah kami untuk memahami sabdamu dan memahami hidup kami, dan lebih dari itu memahami cinta kasih-Mu melalui firman Tuhan. Bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama, sebuah bagian yang sangat terkenal, dan kita akan membacanya sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sahabat muda, saya akan bacakan ayat yang kedua. Ayat ini sangat menarik tetapi juga membuat kita bertanya-tanya, sebab ada sesuatu yang mengganjal kita kalau kita membacanya dengan cukup teliti. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Teman-teman, selama masa pandemik ini ada banyak cara orang untuk mengatasi perubahan kehidupan yang sangat drastis ini. Dan salah satu kebiasaan baru yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang saya kenal, tapi juga yang ada di banyak medsos, adalah bertanam ya. Mungkin mama atau papa kalian juga melakukannya ya, atau orang yang kalian kenal. Bertanam ya, atau berkebun, mengembangkan usia tanam ya, usaha tanam ya. Bahkan beberapa kemudian menjualnya dan mendapatkan keuntungan dan penghasilan ya. Ini satu cara yang kreatif dan baik untuk kesehatan mental kita, tetapi juga butuh keterampilan, sebab tidak mudah tanaman yang kita pelihara itu bisa bertumbuh bahkan kemudian berkembang lebat ya. Nah, salah satu keterampilan yang banyak dipakai oleh mereka yang serius di bidang tanam-menanam ini adalah merawat pohon-pohon itu dengan teknik-teknik kadangkala harus memotong. Memotong apa? Memotong ranting, memotong daun, dan seterusnya, dan sebagainya. Memotong dilihat sebagai merawat atau membersihkan ya. Dan itu dipakai oleh Yesus ketika dia berkata, akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya, dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Pada ayat yang kedua, ilustrasi memotong itu dipakai di sana. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ketika saya merenungkan ayat 2 ini, kok kesannya ngeri ya, dipotong. Dan tentu setelah dipotong, apa yang dilakukan? Tidak dipasang atau dilem, tapi dibuang, begitu ya. Itu kesannya ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-6.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, bagaimana kita memahami ayat yang kedua ini? Kok kesannya kejam, kesannya mengerikan ya, kita tidak berbuah lalu dipotong begitu ya. Nah, sebelum kita memahami makna dari ayat yang kedua ini, kita harus mengerti dulu inti dari pesan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 ini. Apa sih sebenarnya pesannya? Nah, saya mau rangkum menjadi 3 hal, teman-teman semua. Yang pertama adalah begini, bahwa dikatakan di sana Yesus itu adalah pokok. Pokok itu artinya batang utama. Kalau ada sebuah pohon, itu batang yang utama. Yesuslah pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting ya, yang hidup menempel pada batang atau pokok anggur itu ya, melekat kepadanya. Dan kemelekatan ini kemudian diistilahkan dengan satu kata, satu istilah yang menarik dalam Yohanes 15 apa? Tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam mereka. Ayat yang keempat misalnya mengatakan begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu ya. Jadi ranting-ranting itu disebut hidup hanya kalau dia melekat, tinggal di dalam pokok anggur itu. Coba teman-teman melihat kalau ada orang yang sedang jatuh cinta, kemudian memberikan sekuntum bunga mawar dengan tangkainya itu ya, kelihatan segar, indah. Tetapi apakah bunga mawar itu mati atau hidup? Mati. Kenapa? Karena tangkai bunga mawar dengan bunga yang seindah itu tidak melekat pada pokoknya. Jadi orang bisa kelihatan hidup, sebenarnya mati ya. Tetapi mungkin juga ada ranting yang kelihatan mati, tapi sebenarnya masih hidup karena dia masih melekat kepada pokok itu. Nah, ini pesan yang pertama yang kita dapatkan dalam Yohanes pasal 15. Yang kedua adalah bahwa kenapa sih kita harus tinggal di dalam Yesus, melekat pada pokok anggur itu? Karena itu jugalah yang terjadi pada Yesus dengan Sang Bapa. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam engkau ya. Kenapa? Karena Yesus tinggal di dalam Sang Bapa dan Bapanya tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan Yohanes 14, satu pasal sebelumnya, ayat yang ke-11 dikatakan begini, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku ya. Jadi yang pertama adalah bahwa Yesuslah pokok dan kita harus tinggal di dalam Dia untuk hidup. Dan yang kedua adalah bahwa kenapa kita harus tinggal dalam Yesus? Karena Yesus tinggal dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa hanya dengan tinggal di dalam Yesus, Sang Pokok itu, maka hidup kita ini hidup. Dan apa artinya setangkai ranting anggur itu hidup? Berbuah. Buah itu adalah tanda kehidupannya. Artinya di luar Yesus, hidup kita bukan hanya tidak berbuah, tetapi juga mati. Begitu. Nah, dengan 3 pemahaman yang utama ini, maka mari kita mencoba memahami apa maksudnya ayat yang kedua ketika dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Loh, kok dipotong? Ya. Apalagi kita bandingkan dengan ayat yang ke-6, dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, bayangkan kalau kita membaca ayat 2 lalu langsung ke ayat yang ke-6. Jadi ada ranting yang tidak berbuah dipotong lalu potongannya dibuang dan dibakar. Mengerikan sekali. Itu kalau kita membacanya dengan cara semacam itu. Tapi mari kita lihat dengan lebih hati-hati bahwa ternyata ayat yang kedua dan ayat yang ke-6 ini berbicara mengenai jenis ranting yang berbeda, tidak sama ya. Jadi fokusnya bukan pada dipotong lalu dibakar pada ayat yang ke-6,
Tapi fokusnya ada pada, ingat prinsip yang tadi, apakah ranting itu di dalam pokok atau tidak. Maka fokuskan pada kata yang lain pada ayat yang kedua ini. Saya baca sekali lagi ayat yang kedua. Setiap ranting padaku. Padaku. Artinya apa? Yang ada di dalam aku. Tetapi tidak berbuah, dipotongnya. Ya. Sementara itu ayat yang ke-6 sebenarnya berkata lain. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ya. Jadi ayat 2 dan 6 ini bicara soal dua hal yang berbeda, dua ranting yang tidak sama. Satu di dalam Yesus dan satu di luar Yesus, sang pokok anggur itu. Ya. Jadi tidak bisa digabung atau disambung. Oh, jadi kalau kita tidak berbuah, sekalipun kita di dalam Yesus, kita akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Tidak. Ya. Nah, lalu muncul dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, lalu kenapa harus dipotong? Jawabannya sederhana. Yesus mengatakan ayat yang kedua, karena tidak berbuah. Pertanyaan kedua, loh kalau begitu, kalau dipotong, bukankah lalu dia tidak tinggal di dalam Yesus lagi? Masuk akal bukan? Ya, dia ada di dalam Yesus tapi tidak berbuah. Lalu kenapa Alkitab berkata dipotong? Bukankah kalau dipotong lalu terpisah dan tidak berada di dalam Yesus lagi? Nah, ini pertanyaan yang sangat kritis dan sangat baik. Mungkin persoalannya ada pada kata dipotong. Kita tahu Alkitab kita berbahasa Indonesia ini adalah terjemahan dari Alkitab asli berbahasa Yunani. Dan seringkali terjemahan itu sangat baik, sangat tepat, tapi ada kalanya juga tidak tepat. Nah, saya percaya ayat yang kedua ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah ayat yang aslinya berbahasa Yunani sekarang diterjemahkan kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Mari kita teliti lagi ayat yang kedua ya, sahabat muda. Ayat yang kedua ini ada dua jenis ranting, keduanya berada di dalam Yesus. Bukankah begitu? Ya. Yang pertama apa? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Itu jenis pertama. Jenis kedua adalah setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ketahuilah bahwa dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru kita, kata dipotong itu memakai kata Yunani apa? Airo. Sementara kata dibersihkan memakai kata katairo. Akar katanya sama, yaitu airo. Tapi yang satu dipotong oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan kata dipotong, airo. Dan yang kedua katairo dipakai kata dibersihkan. Tapi makna dasarnya sama sebenarnya, yaitu apa? Keduanya ini dirawat, dipelihara supaya berbuah. Dan yang sudah berbuah makin berbuah. Jadi mungkin kita harus memahami kata airo ini bukan seperti dicampakkan. Itu sebabnya mungkin terjemahan dipotong tidak terlalu tepat. Kalau begitu terjemahan apa yang lebih tepat? Saya percaya terjemahan yang lebih baik adalah diangkat. Bukan dipotong lalu terpisah, tapi diangkat. Dan diangkat ini adalah sebuah bentuk pemeliharaan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Sebab kata airo ini dipakai sebanyak lebih kurang 95 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan hampir semuanya berarti diangkat. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya kalau kita membaca Yohanes 5 ayat 9, dikatakan begini. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, ya, orang yang lumpuh disembuhkan Yesus. Lalu ia mengangkat tilamnya. Nah, kata mengangkat ini terjemahan yang baik. Kata aslinya juga sama, airo. Ya, dan berjalan. Itu Yohanes 5 ayat 9. Matius 14 ayat 12 dikatakan begini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Mengambil mayat Yohanes Pembaptis yang dibunuh ya. Mengambil memakai kata airo. Bayangkan kalau mayat itu memakai kata airo artinya dipotong ya, bukan mengambil mayatnya tapi dipotong mayatnya. Ih, ngeri kan?
Atau misalnya Wahyu 10 ayat yang kelima. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Mengangkat airo. Bayangkan kalau airo diterjemahkan memotong, ya. Malaikat itu apa? Memotong tangan kanannya ke langit. Tidak masuk akal. Jadi, seserah semua, sahabat muda, kata airo ini mungkin lebih tepat diterjemahkan apa? Bukan memotong, tetapi mengangkat. Nah, kalau begitu, maka menjadi masuk akal. Menjadi lebih mudah dimengerti Yohanes 15 ayat yang kedua ini. Saya akan bacakan ya. Sekali lagi ayat 2 ini, jangan bosan. Tapi dengan menerjemahkan airo menjadi mengangkat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, diangkatnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, masuk akal bukan? Dan kita kemudian bisa lebih memahami ini kalau kita paham bagaimana orang-orang yang memelihara, menanam pohon anggur itu merawat pohon anggurnya. Ini yang sering disebut sebagai vine training. Ya, pohon anggur itu perlu training, perlu dilatih supaya bisa berbuah. Caranya bagaimana? Rupanya, ya, kalau teman-teman melihat di Google, bagaimana sih caranya vine training atau merawat vine itu kebun anggur atau pohon anggur, ya, maka ada sebuah cara untuk merawat ranting-ranting yang jatuh ke tanah dan tertutup dari sinar matahari, dan karena tidak dapat sinar matahari, maka ranting itu tidak mengeluarkan buah. Maka apa yang dilakukan oleh pengusaha anggur itu atau tukang kebun anggur itu, diangkatlah ranting-ranting yang di bawah itu supaya dia terekspos, memperoleh paparan sinar matahari supaya dia bisa berbuah. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan kita khawatir atau takut, waduh, saya nggak berbuah, nanti saya dipotong, lalu dicampakkan ke dalam api dan terbakar. Kita tidak punya Allah semacam itu. Ya, jadi apa takeaways yang bisa kita pelajari pada minggu hari ini? Ada 3. Yang pertama, tetaplah hidup di dalam Yesus. Oleh anugerah Allah, kita diperkenankan untuk tetap punya relasi dengan Yesus Kristus. Sungguh indah. Yang kedua, berjuanglah untuk berbuah. Sekalipun kita tahu bahwa Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berbuah, tapi mari kita juga berjuang supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa artinya berbuah? Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita mempermuliakan Allah. Hidup kita dapat selalu membantu orang lain, memberitakan Injil, cinta kasih Allah di dalam Yesus buat orang lain, dan seterusnya dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan takut, jangan khawatir. Kita tidak akan dipotong selama kita berada di dalam Yesus. Jika kita merasa kok hidupku nggak berbuah ya, hidupku tidak meaningful, hidupku tidak punya arti buat orang lain, dan kita berkata, hidupku seperti ranting yang tidak berbuah di ayat 2 ini, maka kita tidak akan dipotong dan dibuang oleh Allah. Kita disayang oleh Tuhan, tapi kita akan diangkat supaya pada saatnya kita akan berbuah. Nah, sahabat muda, maka mari kita berjuang. Mari kita menghargai anugerah Allah, bahwa kita tetap berada dalam Yesus Kristus, berjuang untuk berbuah. Dan kemudian kita mensyukuri seandainya pun kita belum bisa seperti kehendak Allah berbuah lebat, maka kita akan dirawat, diangkat, dan semoga kelak pada saatnya kita bisa berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, izinkanlah kami untuk berbuah di dalam anugerah-Mu, punya arti buat orang lain, melayani sesama kami, khususnya keluarga kami. Studi kami lakukan dengan sebaik-baiknya agar kami lebih mampu untuk menjadi berkat. Tetapi seandainya pun kami merasa bahwa kami belum bisa melakukan apa-apa, kami bagaikan ranting yang tidak berbuah. Sekalipun kami
Kau cintai dan mencintai-Mu ya Yesus. Jangan potong kami, tapi angkatlah kami, rawatlah kami, supaya kami dapat perlahan-lahan berbuah, dan bahkan berbuah makin lebat. Terima kasih untuk firman-Mu, firman yang indah, firman yang memberi kelegaan buat kami semua. Dalam Yesus Kristus, pokok anggur yang benar, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.